هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang insyaallah dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan pada junjungan kita, pada suri tauladan kita, pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang selaku umatnya yang Allah istiqomah hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu dan pejabat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi pemerintah lainnya, serta para tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum memulai acara, selamat datang pada acara Maraga Bintal Series ketiga bersama Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau yang lebih dikenal dengan Agim, dengan tema bekerja dengan penuh keikhlasan. Sebelum mulai acara, izinkan saya untuk membacakan adab-adab dalam kegiatan Bintal kita pada hari ini. Adab-adab Maraga Bintal Series 3. Yang pertama itu berpakaian sopan. Seluruh pejabat dan pegawai menggunakan PDH atau menggunakan pakaian yang sopan. Terus menggunakan nama lengkap dan asal instansinya seperti contoh yang telah tertera di gambar. Terus untuk tampilan foto atau pengguna gambar lainnya menggunakan virtual background yang telah disediakan. Untuk foto atau gambar profil Bapak Ibu yang tidak menggunakan berhijab atau terlihat auratnya harap disesuaikan. Dan jika ada yang ingin bertanya bisa menulis pada kolom komentar atau bisa juga menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Selanjutnya susunan acara pada pagi hari ini yaitu pertama sambutan dari MC, yang kedua pembacaan adab-adab yang sudah kita lakukan, ketiga pembukaan oleh Ibu Kepala Kantor, selanjutnya tilawah Al-Quran, dan memasuki acara inti tausiah oleh Agim, serta tanya jawab yaitu dengan waktu 30 menit, dan doa oleh Agim serta penutup. Selanjutnya kita memasuki acara pertama, yakni sambutan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar kepada Ibu Eva Arifah Aliyah. Kami persilakan. Terima kasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Jelas. Jelas ya? Jelas, Bu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan hambanya nikmat di dunia ini, berupa keimanan, kesehatan, kemudahan dan kelapangan, serta semangat untuk bekerja. Sehingga kita semua masih dapat bersama-sama berada di ruang virtual pada pagi hari ini. Juga salam dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita teladan dan contoh bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia dan mampu menjadi pemimpin yang baik utamanya bagi diri sendiri. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak dan Ibu, juga para pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, para pegawai
kantor Bea Cukai Makassar, dan para peserta Maraga Bintal Series yang menyempatkan hadir mengikuti acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara yang spesial ini sehingga terselenggara dengan baik dan semoga lancar sampai dengan acara selesai. Suatu kehormatan di mana hari ini telah hadir Bapak Kiai Haji Abdullah Gimastiar atau yang biasa kita kenal dengan nama Agim. Terima kasih Agim telah berkenan untuk dapat memberikan tausiah kepada kami hari ini. Insya Allah semoga menjadi amal jariah bagi Agim dan bermanfaat bagi kita, khususnya dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari sebagai pegawai DJBC. Salam hormat dari pimpinan kami di lingkungan Kanwil Bea Cukai Sulbaksel, Bapak Parjia, yang tidak sempat hadir mengikuti acara Maraga Bintal Series ini karena ada kegiatan rapat monef bersama para pimpinan di kantor pusat Bea Cukai. Adapun pada pagi hari ini, peserta kegiatan sebagian besar adalah pegawai DJBC yang secara individu memiliki peran masing-masing dalam mengelola dan menjaga keuangan negara, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Beberapa ada yang bertugas di bagian lapangan atau pengawasan, ada yang pada unit pelayanan kepada masyarakat, dan juga pada supporting unit. Setiap individu ini tentunya memiliki tanggung jawab kerja dan beban kerja, serta resiko tugas masing-masing. Selain itu, setiap individu juga memiliki kendala dan persoalan masing-masing yang mempengaruhi kinerjanya sebagai aparatur sipil negara. Ada pegawai yang bekerja jauh dari orang tua. Ada juga yang jauh dari keluarga. Keluarga di sini istri, suami, atau anak. Dan ada juga yang memiliki masalah kesehatan. Namun semua tetap harus bisa menjalani dan tetap dituntut untuk dapat berkinerja baik. Karena hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai ASN. Setiap pekerjaan harus kita tunaikan tanpa ada rasa keterpaksaan. Mengutip ahli psikologi bahwa kinerja yang baik adalah hasil dari motivasi kerja yang tinggi, di mana salah satu pendorong dari motivasi kerja yang tinggi adalah kerelaan atau keikhlasan. Ini teori dari Herzberg. Dan juga seseorang yang mampu bekerja ikhlas dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan itu akan bernilai ibadah. Saya ambil dari surat At-Taubah ayat 105. Sebagaimana yang kita ketahui, tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana situasi pandemi yang saat ini masih dialami oleh kita semua. Sehingga mendorong kita untuk lebih kreatif dan berupaya lebih agar dapat menyelesaikan tugas kita dan dapat terus berkinerja baik. Kita sebagai ASN harus tetap bisa berkomitmen dengan beban profesi yang kita tanggung dalam kondisi apapun itu. Terkadang kita lupa untuk bersyukur. Sebagai ASN, kita lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa rekan kita yang lain. Di situasi ini, di masa pandemi, beberapa perusahaan swasta banyak yang merumahkan pegawainya. Banyak pula bisnis yang mengalami kerugian besar, sehingga ada beberapa karyawan sampai harus kehilangan pekerjaan. Nah, kita sebagai ASN, cara mensyukurinya yaitu dengan bekerja ikhlas dan sepenuh hati, serta memberikan kinerja yang baik dalam melayani masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tahu dan memahami bagaimana cara agar kita dapat bekerja dengan penuh keikhlasan, dan dengan pemahaman ini dapat kita amalkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Terakhir, kami berharap
Semoga kegiatan ini membawa keberkahan buat kita semua dan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan aktif juga efektif, di mana menghasilkan outcomes yang diinginkan bersama, yaitu bahwa kegiatan hari ini mampu membentuk mental pegawai yang lebih baik demi bea cukai makin baik. Demikian pembukaan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Reza sebagai MC. Siap Ibu, terima kasih Bu atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni pembacaan tilawah Al-Quran kepada Saudara Zainal Abidin Masyur, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Siap, terdengar Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun وَإِذَا خَالُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه من مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pembacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni tausiah bersama Agim. Dengan hormat kepada Agim, dipersilahkan. Mohon maaf. Sembari ternyata Agimnya belum bergabung di tengah kita, sembari menunggu. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع Alhamdulillah, Pak Agim sudah berada di tengah-tengah kita untuk acara selanjutnya. Assalamualaikum, Pak Agim. Assalamualaikum. Izin mungkin belum di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih belum kelihatan ya A-nya ya? Ya, belum, Pak. Iya, lagi beres-beres. Iya, baik, A, ditunggu dulu. 9:30 kan A kan? Iya, 9:30. Ya, A ikut dengar suara aja dulu ya, merahasiakan penampilan, penampakan. Baik. Silakan. Sembari menunggu Agim siap-siap kita فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان Selamat datang di acara Maraga Bintal series ketiga bersama Agim dengan tema bekerja dengan penuh keikhlasan. Sebelum memasuki acara inti, izin mengingatkan kembali adab-adab dalam Bintal pada pagi hari ini, yakni untuk format nama disesuaikan nama underscore instansi pemerintahan, nama asal kantor atau instansi. Yang kedua, untuk virtual background bisa di-download pada kolom komentar. Dan untuk para akhwat yang tidak mengenakan, mungkin masih terlihat auratnya, bisa ditutup auratnya atau disesuaikan. Mari kita memasuki acara inti, yakni tausiah bersama Agim. Belum? Oke. Sembari menunggu AA. Oke, Agimnya sudah terlihat. Ada masalah enggak nih? Siap, aman, A. Suara Selamat datang, jelas. Agim. Selamat datang, A. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oke, mari kita masuki acara inti, yakni tausiah bersama Agim. Kepada Agim dengan hormat dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Suara ini kalau pakai ini lebih bagus nggak nih, maaf ya. Bagaimana ini suaranya lebih baik kah? Halo? Ya, lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, terutama pimpinan yang mengundang dan yang menyimak, semoga Allah mengaruniakan kepada kita kesibukan yang jadi amal soleh. Karena kita ini akan meninggal. Kalau saya lihat dari depan ini wajah-wajah yang akan meninggal semuanya. Dan kita tidak tahu kapan akan meninggal dan tidak ada yang bisa dibawa dalam kehidupan sesudah mati selain amal kita. Benarkah hadirin? Walaupun penerimaan pajak mencapai target, nah itu saya dengar kalau orang pajak tuh target ya, sampai tidur juga gambar target terus. Nah, yang penting bagaimana bukan hanya target tercapai, tetapi target kesibukan kita jadi amal soleh. Nah, amal soleh itu cuma 2 saja. Jadi kalau kita meninggal dan dicatat jadi amal itu cuma 2 rahasianya. 1, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Ya sudah, itu saja. Tidak rumit sebetulnya sesuatu jadi amal itu. Kalau niat kita benar, apa yang disebut niat yang benar? Yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, aktivitas kehidupanku, dan kematianku juga semuanya semata-mata karena Allah, Rabb semesta alam. Ini memang mudah disampaikan, tapi dalam aplikasi tidak sederhana ya. Tetapi ini harus kita miliki. Kita tidak punya pilihan lain. Pentingnya niat, karena niat itu alamat. Silakan kirim email dan alamatnya salah. Walaupun email itu berisi informasi berharga, tidak akan sampai. Silakan transfer
sebanyak apapun, kalau salah alamat, salah nomornya tidak nyampe. Termasuk paket. Semua ini tidak bisa terjadi dengan baik kecuali dengan alamat yang benar. Dan biasanya kalau kita melakukan sesuatu, mengirim email atau barang, pasti kita sangat-sangat serius mengawali dengan memikirkan bagaimana alamatnya itu alamat yang jelas. Ini niat adalah alamat. Salah niat, salah alamat. Apa sih efeknya kalau niat kita benar? Kalau niat kita benar, ya Allah, saya niatkan mendidik keluarga karena Engkau. Saya niatkan menjemput rezeki saya di kantor karena Engkau. Saya niatkan saya bersikap jujur karena Engkau. Apapun yang diniatkan karena Allah, pasti Allah tahu, dan hadiahnya adalah ketenangan. Kita akan diberikan kenikmatan di dalam melakukan amal tersebut. Allah nanti yang akan memberikan ke hati kita tuh rasa nikmat dalam melakukan pekerjaan. Kayak nolong orang ikhlas itu pasti nikmat. Ngasih sesuatu ke orang dengan ikhlas pasti nikmat. Apapun yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, maka yang pertama Allah berikan adalah nikmatnya. Yang kedua yang Allah berikan, ini belum pahala ya. Yang Allah berikan kalau niatnya ikhlas adalah kita akan lebih kuat dalam mengerjakan apapun. Ibu yang ngurus anaknya ikhlas, itu selain menikmati, juga kuat. Daya tahan, endurance di dalam mengerjakan sesuatunya menjadi melimpah. Itu tergantung keikhlasan. Kalau kurang ikhlas, nggak akan menikmati dan tidak akan ada daya tahan. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Jadi akan konsisten. Kenapa kamu jadi orang jujur di kantor? Saya jujur karena Allah nyuruh saya jujur. Oh, pengen dapat penghargaan ya? Enggak lah. Penghargaan ya saya hargai kalau ada yang menghargai, tapi bukan itu. Saya jujur karena Allah menyuruh saya jujur. Bukan karena imbalan, pangkat, gelar, jabatan, penghargaan, tidak. Saya yakin kalau saya jujurnya ikhlas, saya akan menikmati kejujuran. Nah, orang yang jujur lillahi ta'ala, dia akan menikmati kejujuran itu walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menghargai, tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, penting sekali bagi kita meluruskan niat. Ini hadis ya, hadis ini sahih. Jadi nanti di akhirat nanti yang pertama dihisab adalah mujahid, orang yang merasa berperang, berjuang di jalan Allah dan sampai meninggal, terbunuh di medan perang. Lalu Allah tampakkan nikmat, dia mengakuinya. Lalu ini penting ini ya. Lalu apa yang kau lakukan ya Allah? Saya sudah berjuang di jalan Engkau, bahkan sampai saya terbunuh di medan perang. Saya lakukan ini karena Engkau. Tolong lihat nih hadirin, dia tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi ketika Allah hisab di akhirat, Allah berfirman begini, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, melainkan kamu ingin dianggap sebagai pemberani. Dan orang-orang sudah menyebutmu sebagai pemberani. Di akhirat, diseret dalam keadaan terterungkup, masuk ke neraka, nauzubillahi min dzalik. Tidak kurang keberanian, tidak kurang perjuangan, tidak kurang pengorbanan, tidak kurang pengakuan. Yang kurang cuma satu, tapi ini fatal, yaitu hati. Hatinya lebih suka sekali dinilai oleh makhluk daripada dinilai oleh Allah. Ini judulnya kan ikhlas ya, permintaannya judulnya tentang ikhlas ya. Nah ini AA sampaikan. Yang kedua siapa? Yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya.
Oh, ada nanti di akhirat tuh Ustadz, Kiai. Nah, ini yang kedua dihisab ya. Juga qari'ah. Apa yang kau lakukan ya Allah? Saya sudah belajar dan saya mengajarkan ke orang. Saya belajar Quran dan saya baca. Saya lakukan karena engkau. Apa firman Allah? Kadzabta, dusta kamu. Bohong. Kamu belajar agama dan dakwah supaya dianggap alim, orang berilmu, supaya dianggap ustad, dai kondang, mubalik keren, supaya dianggap apa? Kiai, syekh, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret tuh, tertelungkup. Jadi ada orang yang ilmu agamanya banyak, dakwahnya banyak, Qur'annya merdu, fasih benar, tapi tidak berhasil ke surga. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang komitmennya, yang kurang satu aja. Tahu apanya hadirin? Hatinya. Ternyata dia menuhankan manusia, menuhankan pujian makhluk. Jadi saja oleh Allah nggak diterima. Dan yang ketiga dihisab adalah dermawan, yang sedekah kemana-mana, tapi pas di akhirat kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan dan orang-orang sudah memanggilmu dermawan. Di akhirat diseret. Nah, inilah pentingnya niat. Jadi saya berterima kasih nih kepada pimpinan dan tim yang mengundang AA dan membahas masalah niat ini juga menjadikan evaluasi bagi diri AA sendiri. Dalilnya apa ya? Tadi itu inna sholati wa nusuki, cukup itu ya. Nah, ada dua niat ini. Niat untuk jenis ibadah seperti sholat subuh, qobliyah subuh, tahiyatul masjid. Nah, ini ditentukan niat juga, mau subuh, mau sunnah, mau wajib, mau sunnah. Ada juga niat tujuan dari ibadah ini. Nah, Bapak Ibu yang baik, kalau orang ikhlas, selain nikmat juga dia sulit ditipu oleh setan. Jadi makin setan itu paling tidak berdaya menggoda orang yang ikhlas. Saya baca dalilnya ya. Nih, tidak bisa ditipu setan. Tak ditipu, maaf. Jadi sulit sekali orang itu tergelincir karena setan itu tidak sanggup menipu orang yang ikhlas. Beda dengan orang yang hidupnya kurang ikhlas, wah repot sekali. Ini dalilnya, bacakan. Surat, ini maaf, ini terjemahnya. Surat Al-Hijr ya. Ya Rabbku, iblis berkata, ya Rabbku, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas di antara mereka. Al-Hijr ayat 39-40. Jadi tugas iblis yang paling menggelincirkan kita tuh menampakkan baik sesuatu yang buruk, yang maksiat. Pokoknya ya mencuri dianggap sesuatu yang baik, berzina dianggap sesuatu yang baik, menyakitin orang, mencuri, pokoknya gitulah. Dan pasti rugi. Nah, ini pintunya di sana. Tapi orang ikhlas gak bisa. Nah, setan itu susah sekali karena dia memang gak bergantung ke makhluk. Lalu pahala orang ikhlas itu walaupun amalannya kecil, misalkan nolong seekor semut, tapi ikhlas itu bisa hebat dibanding dengan kita mengumpulkan dana, terus kita expose, ya mengumpulkan dananya bagus, tetapi riaknya karena kita senang diekspos itulah yang membuat kurang bagus, tidak bagus ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berlatih ikhlas? Ada 5 latihannya. 1, latihan yang pertama adalah latihan memperbanyak amal rahasia. Amal yang sah tapi
tidak diketahui orang, atau dengan kata lain jangan sibuk menyebar informasi tentang amal kita. Ada amal yang boleh diperlihatkan, ada ya, amal fardu itu sunnahnya diperlihatkan. Tetapi kita pun harus punya amal yang rahasia, yang kita merasa cukuplah Allah yang tahu. Coba kita periksa sama-sama. Punyakah kita amal rahasia, sedekah yang rahasia, yang tidak diketahui orang lain, yang tidak diposting? Punyakah kita amal-amal nolong orang yang rahasia? Nah, ini penting ini. Kalau kita jujur aja. Karena kecenderungan kita kan ingin diketahui orang. Ada yang diniatkan dakwah boleh, misalkan kita sedekah diposting, niat orang lain meniru. Tetapi kita harus punya juga amalan yang tidak diposting sama sekali. Apakah mungkin kita menyembunyikan rahasia? Mungkin. Kita juga kan banyak aib, banyak dosa. Makanya kita ngantor di kantor ini karena Allah nutupin dosa kita, iya kan? Nah, kalau dibuka mungkin juga nggak diundang nih. Nah, oleh karena itulah mari cek. Orang tahu, orang tidak tahu, kita harus yakin Allah pasti tahu. Perbanyak amal rahasia. Nolong orang tanpa harus diumumkan, tanpa harus diberitahukan. Bahkan tidak terlarang kita beli mangga itu kirimkan ke rumah itu, ke tetangga itu, tanpa harus tahu orang itu kita yang beli ya. Gak apa-apa, berpuas-puas saja. Pernah suatu saat makan di restoran, lalu pas mau bayar, sudah ada yang bayar. Oh, siapa yang bayar? Oh, itu tuh sudah pergi. Dah, begitu saja. Luar biasa ini pelajaran. Pernah juga beli bensin. Pas mau bayar, udah tuh, yang di sebelah itu tuh pergi. Tidak menunjukkan siapa dirinya, tidak memperkenalkan diri. Allah takdirkan hal ini terjadi untuk mengingatkan AA sendiri ya, supaya orang lain bisa melakukan itu. Seharusnya saya lebih bisa lagi traktir orang, membayar orang tanpa harus diketahui. Satu, mari kita perbanyak amal rahasia. 2, yang kedua, ngecek keikhlasan kita. Ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang kita jadi bagus kerjaannya, amalnya, tapi tidak ada orang tidak bagus, itu ciri-ciri tidak ikhlas ya. Ada atasan bagus, tidak ada atasan tidak bagus. Nah, kalau ada orang ibadah kita bagus, amal kita bagus, tapi tidak ada orang, kita tidak beramal atau amalnya ala kadarnya, itu ciri-ciri tuh. Harusnya bagaimana? Harusnya wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tadi surat Al-Hadid ayat 4 ya. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi seperti sekarang ini ya, bukan cuma yang di Zoom ini yang melihat, tapi malaikat juga di kiri kanan kita melihat. Dan Allah yang menciptakan, menguasai diri kita pasti melihat. Nah, orang-orang yang ikhlas itu puas hanya dengan penglihatan Allah. Ada orang, nggak ada orang, sama aja Allah yang melihat. Tapi bagi orang yang kurang ikhlas, dia sibuk dengan ingin dilihat orang. Jadi kalau ada orang, dia baik, dia rajin. Makanya tidak usah heran ada yang di depan orang soleh, tapi ketika sendiri tidak soleh dia. Lihat yang maksiat, lihat yang diharamkan, karena dia memang belum yakin Allah maha melihat, padahal Allah pasti melihat. 3, yang ketiga, untuk mengecek keikhlasan kita adalah jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Sudah naluri kita nih ya, pasti pengen dipuji. Udahlah, itu udah software yang Allah berikan kepada kita. Tetapi pengen dipuji siapa?
Biasanya kalau belum mengenal Allah, kita ingin dipuji manusia, dipuji atasan, dipuji istri, dipuji orang, dan ini membuat amal kita bisa rusak. Nah, pujian ini ada dua hal. Ada yang bersifat duniawi, misal ya, saya mohon maaf ya, wanita ingin kelihatan cantik, wanita ingin kelihatan solehah. Nah, kalau wanita ingin kelihatan cantik emang udah fitrahnya. Tapi kalau kita lelaki ingin kelihatan cantik, itu bermasalah ya. Tinggal bagaimana niatnya, cantik untuk siapa. Tapi kalau ingin kelihatan solehah, ini beda lagi nih. Ini akan mempergunakan amalan-amalan supaya dianggap solehah. Karena tidak bisa solehah kecuali dengan amalan-amalan perintah Allah ya. Dia acting seperti orang yang soleha, seperti orang yang ahli saum, ahli sabar, ahli tawadu, seperti orang yang ikhlas. Tetapi semua itu tujuannya agar diakui orang lain, agar dipuji orang lain, agar dikagumi orang lain. Kadang sederhana, agar dianggap zuhud, sama aja. Agar diakui sebagai orang tawadu, sama ini ya. Dia menggunakan. Nah, jadi harusnya bagaimana ya? Sudah, harusnya kita cukup ajalah Allah yang menilai. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci kita patah semangat dengan amal-amal kita, nah itu indikator ya. Kita jangan lihat orang lain, hadirin, ke diri sendiri aja. Oh iya. Yang naluri ingin dipujinya digeser dari yang tadinya ingin dipuji orang jadi ingin dipuji Allah. Kalau dipuji orang apa? Nggak ada apa-apa ya, memang enak menurut nafsu, tapi pahala juga bisa hilang. Kenapa kita kalau ngobrolin diri, keluarga, anak, harta, pangkat, jabatan cenderung dilebih-lebihkan? Kenapa? Karena kita ingin dipuji, ingin dikagumi orang. Makanya kecenderungan berbohong itu akan mudah bagi orang yang menceritakan diri. Saya, itu saya, waktu saya ini saya. Bukan tidak boleh ya, ada kalanya kita harus menceritakan diri. Tetapi kalau dalam obrolan yang tidak penting kita ceritakan, tapi sibuk menceritakan dirinya, prestasi anak, udah itu kecenderungannya bohong. Di-upgrade, ditambah-tambah supaya orang mengakui dan memuji. Aduh, ini tuh umroh nanti ya. Waduh, waktu saya umroh yang kelima ya, aduh, disebut limanya ya nggak. Waktu saya tahajud, saya kan tahajud udah sekitar 5 tahun, aduh, semuanya. Saya alhamdulillah Senin Kemisnya udah 2 tahun yang lalu udah selesai, gantinya saum Daud. Aduh, kadang ada aja untuk mengupgrade diri itu. Hati-hati kalau sudah amal ditujukan oleh pujian orang, nggak ada pahalanya. Yang keempat, latihlah untuk jangan ingin dihargai ya. Ini memang naluri kita mah udah manusiawi sekali ya. Ujian besar itu bagi orang yang biasa punya kedudukan, pangkat, jabatan. Waduh, beratlah kalau udah orang tua misalkan punya kedudukan. Ini anak udah bisa repot dari awal nih. Karena dia banyak pembantu, udah bisa rusak dari awal karena dia udah merasakan enaknya diperlakukan spesial. Nanti dia akan di sekolah tambah lagi misalkan diberikan penghargaan jadi KM, jadi bintang kelas atau apalah. Kalau di kampus jadi senat, jadi BEM, atau di Menwa jadi komandan, atau apalah yang membuat kita diperlakukan spesial. Ini bisa edik nih hadirin. Itulah orang rebutan jabatan tuh karena ada posisi spesial yang membuat dia diperlakukan spesial. Dan ada orang yang menikmati sekali diperlakukan spesial sehingga dia kehilangan kemampuan untuk jujur melihat dirinya sendiri nih ya.
ujian sekali ini. Saya lahir anak prajurit, hadirin. Ya contoh ya ini ya. Orang tua AA tentara angkatan darat. Nah, AA lihat dalam kehidupan tentara itu ujiannya berat sekali, terutama kalau jadi komandan. Karena kan orang menghormat. Masuk Satrion, semua hormat ya. Sedang jalan langsung hormat. Naik kendaraan hormat, apalagi kalau memimpin pasukan. Waduh, itu kepatuhannya. Ini bisa membuat merasa gimana beda dari yang lain. Padahal ngerti ibadah juga enggak, sholatnya banyak yang kelewat, Jumatan juga bisa lupa, saum bobol, ngaji enggak bisa. Tapi karena penghormatan orang itu membuat seakan-akan diri kita tuh udah gimana. Apalagi kalau pakai tanda jasa ini, tanda jasa itu, lupa kepada diri yang asli. Padahal boleh jadi di kantor nggak benar, dia juga selingkuh, dia juga melakukan perbuatan tercela, dia pembohong, tapi karena keburu dihormati, jadi lupa tuh dirinya itu. Kan kita ini dihormati cuma 2 penyebabnya. 1, Allah menguji kita dengan casing, pangkat, jabatan, gelar, penampilan. Dan yang kedua, Allah tutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan, keburukan kita. Itu yang membuat orang masih mau menghargai kita. Kalau Allah buka aja aib kita, habis kita ini. Lihat yang ditangkap-tangkap tuh ya. Atau Allah ambil casingnya. Udah selesai. Kenapa AA diundang sekarang ke sini? Sama aja. Karena saya diberikan casing oleh Allah, dianggap sebagai kiai, ulama. Dan Allah tutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan AA. Jadi aja diundang ya, jadi aja teman-teman pada mau dengar. Kalau Allah buka aib saya dikit aja, enggak tuh, akan ada yang mau dengar. Mumpung Allah nutupin, makanya tobatlah dan jangan ketipu oleh penghargaan orang. Jangan sampai kita hilang kejujuran melihat diri karena sibuk menikmati penghargaan orang yang hanya menghargai casing kita. Banyak orang yang munafik hidupnya karena merasa terhormat dengan mobil, rumah. Padahal mobil cuman kaleng aja, kaca, beling, besi, karet, cuman begitu. Ada yang mobilnya mahal tapi yang punyanya murahan. Ada yang rumahnya berharga tapi yang punya rumahnya nggak ada harganya. Padahal rumah ya cuman batu, semen, genteng, kaca. Yang membuat berharga kan itu bukan tembok tapi pribadi orangnya. Makanya jangan sampai kita beramal demi dihargai orang lain. Beramallah supaya Allah mengampuni dosa kita. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Jadi kalau kita berbuat, nggak usah nunggu orang berterima kasih. Ini sederhana, omongan gampang, tapi dalam prakteknya juga harus sangat berjuang ya. Tetapi kita nggak usah ingat-ingat kebaikan kita, nggak usah menyebut-nyebutnya, tidak usah nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu orang balas budi, akan tenang. Tapi kalau kita udah mengingat jasa kita ke orang, kita akan gelisah. Kalau kita udah mengingat dan menyebut-nyebut kebaikan kita ke orang, kita pasti nggak enak hati. Kenapa? Karena aslinya, misal kita nyumbang ke anak yatim ya, itu aslinya itu Allah ngasih rezeki ke anak yatim dan kita diuji oleh Allah jadi jalan sampainya rezeki anak yatim yang Allah tetapkan, lalu dilewatkan ke kita. Nah masalahnya kita tuh ngaku-ngaku kita yang ngasih, padahal kita cuma diuji jadi jalan. Harusnya kita udah syukur
Jadi jalan aja udah kepilem oleh Allah. Kita membangun masjid, enggak, yang asli itu Allah yang membangun masjid. Kita diuji oleh Allah jadi panitia, jadi donaturnya, Allah yang bangun. Kita jadi jalan. Udah untung jadi jalan juga. Udah nggak diakui orang, nggak dihargai, nggak diterima kasih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi jalan aja udah kehormatan besar. Tapi hilang semua kebaikan itu kalau kita jadi ngerasa saya yang membangun, saya yang memberi, saya yang menyekolahkan, saya yang mencukupi, saya. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak nitipkan. Maka lakukan, lupakan. Ini harus dilatih hadirin. Ini bicara begini mudah, mendengarnya juga mudah. Tapi untuk memilikinya perlu latihan. Latihannya adalah lakukan, lupakan. Terus sibuk aja untuk melakukan lagi yang baru. Orang tidak mengakui apa yang kita lakukan, yang tidak apa-apa. Kantor tidak menghargai, nggak apa-apa. Kita kerjakan supaya Allah suka. Belum tentu panjang umur. Rezeki kita udah ada kok. Tinggal kita jemput dengan cara yang baik supaya berkah dan jadi amal soleh kalau berkah rezekinya. Begitulah sahabatku sekalian. Menutup sebuah hadis ya. Saya bacakan hadisnya. Ini tentang keikhlasan. Hadis ini sahih dari Ibnu Majah dan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Hadis ini dianggap riwayatnya sahih. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang menjadikan hanya duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian, penghargaan, yang menjadi cita-cita utamanya, harapannya, yang siang malam kepikiran diperjuangkan. Satu nih ya, maka Allah faraqallahu alaihi amrahu. Yang pertama terjadi, Allah akan buat hidupnya tuh dibelit-belit oleh masalah. Jadi Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi riweuh aja, masalah aja. Di kantor tuh aduh pusing aja. Kerjaan tuh menyita pikiran, waktu, sehingga nikmat-nikmat yang ada tuh tidak bisa dinikmati. Yang kedua adalah faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran selalu di pelupuk matanya. Takut miskin, takut kekurangan, akibatnya ngambil. Jadi tamak, serakah, segala diambil, segala dikumpulin, nggak tahu halal, nggak halal, ambil. Ini ciri-ciri nih ya. Ciri-ciri orang yang pecinta duniawi saja, pasti dia akan faqrahu baina ainai. Takut miskin, padahal udah banyak tabungannya, padahal udah banyak hartanya, tapi pasti ngambil terus. Ngambil. Masih mending kalau dengan cara yang benar, tapi dia juga ngambil hak-hak orang lain. Maling, iya. Pencuri. Walau dia hormat, ada yang statusnya maling. Dan itu hina. Kita tidak boleh mengatakan maling dengan yang tidak maling sama. Kalau maling ya maling, pelacur ya pelacur, begitu. Tidak boleh disebutkan sama. Kalau sama saja karena kita menghindar kata-katanya dibuat bagus, berarti kita menyamakan kebatilan dengan kebenaran. Tidak boleh. Maling ya maling. Kemudian yang ketiga, nah ini baina walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tiadalah dunia ini datang kepadanya kecuali apa yang emang udah ditetapkan Allah pasti ketemu. Cuma kita jadi sengsara dan jadi hina. Jadi ada orang yang bekal rezekinya udah ditulis oleh Allah.
Tetapi karena cita-citanya hanya duniawi, bukan cita jadi amal soleh, padahal itu juga rezekinya. Yang tanpa kepusingan pun sebetulnya dia bakal ketemu dengan rezeki dia tuh, tapi dia harus kesiksa dulu dengan masalah yang rumit dan hina. Nah, bedanya ini satu lagi ya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Dan barang siapa yang niatnya lillahi ta'ala untuk akhirat, ingin bisa jumpa dengan Allah, maka Allah akan menghimpun. Entah gimana urusan tuh jadi gampang. Butuh biaya anak dipintarkan, dapat beasiswa. Kita ke dokter kekurangan uang, dokternya juga baik, nggak mau dibayar. Kita mau pergi, ada kendaraan nggak ada yang. Pokoknya kalau ada masalah tuh ngalir aja seperti tersusun puzzle gitu. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Kalau orang ikhlas tuh nanti kayak puzzle hidupnya tuh. Yang kedua, amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Nah, yang kedua, hatinya dibuat merasa ghina, kaya. Jadi nggak ribet dengan keinginan, keperluan. Senang dengan yang ada tuh, syukur. Enak gitu. Kan ada orang yang disiksa oleh keinginan, capek, yang ada nggak kenikmati, yang dipikirkan yang belum ada. Nah, ini ciri-ciri orang yang bukan akhirat tujuannya faqrahu baina ainai, tapi yang akhirat tujuannya atau orang yang ikhlas, maka dia lebih banyak bersyukurnya daripada memikirkan yang nggak ada. Dan yang ketiga, ini dia nih, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia ini akan datang kepadanya dalam keadaan merunduk-runduk. Jadi jangan heran nanti kalau Bapak Ibu melakukannya dengan ikhlas sekali, kerja kantor, nanti keperluan kita tuh berdatangan dalam keadaan melayani kita, dan kita jadi mulia. Udah kita nggak banyak keinginan ya, kemudian dunianya juga datang. Yang ada tidak diduga-duga, ada yang ngajak umroh dengan benar. Pokoknya aneh tapi nyata, dunia ini akan melayani kita, tapi kitanya nggak stres, nggak hina, nggak melakukan kecurangan, kelicikan. Karena itu buah dari keikhlasan. Sudah lewat setengah jam. Silakan. Baik, jazakallah khairan pada AA. Sedikit merangkum mungkin dari tausiahnya AA, yaitu orang-orang yang jujur, yang lillahi ta'ala dalam setiap aktivitasnya, akan menikmati kejujurannya dalam kehidupannya. Terus juga pentingnya meluruskan niat kita dalam setiap kegiatan dan ibadah kita, ya, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga orang yang ikhlas tidak mudah diganggu atau ditipu daya oleh syaitan, dengan dalil di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, serta ada 5 cara yang telah jelaskan mengenai bagaimana untuk berlatih ikhlas. Yang pertama itu memperbanyak amal-amal secara rahasia. Yang kedua, ada dan tidaknya orang yang menyaksikan kita beribadah, ibadah kita harus tetap sama dan istiqomah. Yang ketiga, jangan ingin dipuji dan jangan takut untuk dicela atau dicaci. Yang keempat, latihlah untuk jangan terlalu mau dihargai atau gila hormat mungkin. Terus yang keempat, jangan menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang-orang. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Pak Arton, oke. Izin ini sudah ada yang bertanya. Mungkin saya bacakan. Assalamualaikum Agim. Gimana cara melatih agar setiap aktivitas kita bisa ikhlas? Karena ikhlas ini merupakan pekerjaan hati yang tidak terlihat. Oke. Ya minimal harus ada ilmunya dulu. Karena segala urusan itu tergantung dari ilmu, ya.
Jadi kalau kita ingin jadi orang yang ikhlas, ingin jadi orang yang baik, Rasulullah bersabda begini, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din. Allah berikan paham agama, bukan tahu ya, paham. Karena dari paham itu tinggal selangkah menuju mengamalkan. Jadi orang ingin ikhlas, pertanyaannya berapa banyak kita mencari ilmunya. Ilmu apa yang penting? Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, karena nggak akan bisa ikhlas kecuali yakin ke Allah ya. Kalau nggak yakin ke Allah, dia akan bersandarnya ke makhluk, ke orang, ke atasan, ke tabungan, ke aset. Kalau orang kurang yakin ke Allah, nanti sandarannya ya duniawi ini. Nah, yang kedua, kalau sudah dapat ilmunya adalah riyadhah. Harus latihan melupakan, latihan sembunyi-sembunyi beramal, latihan tidak diterima kasih, tidak kecewa, latihan tidak dihargai, latihan semua yang kita lakukan tidak diakui oleh orang. Gak apa-apa, terus saja dilatih ya, nanti akan nikmat sendiri itu. Kalau enggak nanti nggak enak hidupnya. Yang keempat adalah kumpul gaul dengan orang-orang yang satu ilmu, yang kedua riyadhah, yang ketiga kumpul dengan orang-orang yang kualitas hatinya lebih baik dari kita, yang hatinya baik, ikhlas. Nah, kita akan ke bawah. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kita ke bawah harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Lalu yang paling penting doa ya. Allahumma inni a'udzubika min anusyrika bika a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari melakukan syirik, menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang saya tahu, dan saya mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak saya tahu. Ya, silakan. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Sebagai manusia biasa, pasti khilaf sering jauh dari keikhlasan. Saat sadar, apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya terulang kembali? Ilmu ikhlas ini adalah ilmu yang paling sulit, bahkan orang yang menyembah Allah dengan harapan dapat imbalan surga pun juga masih dianggap kurang ikhlas. Mohon penjelasannya, A. Kata siapa nggak ikhlas? Ikhlas lah. Ya, susah. Atau kalau gitu pengen gini ya. Bolehkah kita ingin di kantor dapat jabatan dengan memperbanyak ibadah? Sepanjang kita yakin yang memberi jabatan itu Allah, dan sepanjang kita memasrahkan kepada Allah. Kalau baik silahkan, kalau nggak baik jangan. Itu udah bagus tuh ya. Wah, saya mah di dunia nggak punya rumah, saya mau ini aja, pengen rumah di sorga, mau banyak bangun masjid. Itu ikhlas juga ya. Yang ngejanjiin sorganya juga Allah, betul. Jadi jangan sampai ketinggian yang membuat kita jadi rada hopeless. Nggak apa-apa. Saya tahajud supaya hutang saya lunas. Yang ngelunasin siapa? Ya Allah. Saya yang mengamalkan apa yang Allah suka. Itu juga boleh ya. Jadi ingin dunia dengan meminta ke Allah boleh. Nanti bertahap, nanti jadi senang pahala, nanti jadi senang sorga. Nanti ingin disukai Allah aja. Tadi apa pertanyaannya ya? Udah dijawab belum? Izin Pak, tadi pertanyaannya itu tadi tuh. Lupa ya. Apakah kalau sadar bisa, bagaimana cara mencegahnya untuk terulang kembali? Ikhlas itu ada 3 tempatnya. Di awal, di tengah, di akhir sesudah amal. Di awal bisa ikhlas, kayak mau azan, nggak ada siapa-siapa nih. Adalah, ya Allah, saya ingin membangunkan hamba-hambamu karena Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdu, datang yang masuk, nyeletuk,
siapa nih yang azan? Wah, kedengar ini calon mertua, bisa belok tuh. Hayya 'alas shalah, sudah nggak ada lagi Allahnya. Jadi di tengah bisa belok, sadarnya istighfar. Nah, namanya juga calon, belum tentu jodoh, ya nggak? Bisa dibatalin tuh jodohnya oleh Allah. Dah, istighfar. Udah selesai azan. Enggak kuat, orang nanya, siapa ya tadi yang azannya sangat merdu? Sebetulnya saya belum keluarin adzan saya yang aslinya itu. Ujung. Udahlah. Kalau Allah menghendaki orang tahu, nanti ada yang ngasih tahu itu tuh. Oh iya, adzannya bagus deh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Udah, segala puji bagi Allah. Ya, jangan juga tawadu. Alhamdulillah, saya nggak ada apa-apanya. Itu adzan saya belum itu juga lah merendah tapi ngangkat diri, ya kan. Ada yang pura-pura rendah hati, aslinya sih ingin diakui, dikagumi orang. Saya sih fakir ilmu, saya tuh nggak tahu apa-apa, tapi di hati kecilnya nih rendah hati nih, ya sama acting, tujuannya sama, pengen dipuji. Biasa-biasa aja lah. Halo. Baik. Ini kok semuanya pada diam begini, seperti yang mikir. Saya kan bisa pantau wajahnya dari sini. Kayak mikir apa nih? Mikir target atau mikirin dosa? Ya. Baik Pak, baik masih banyak pertanyaan ini. Mungkin dari Mas Raihan bisa langsung bertanya secara langsung kepada A. Dipersilakan. Mas Ini tadi Raihan. di mana ini? Makassar semuanya ya? Apa Kareba? Seluruh Indonesia ini, A. Oh. Kok ini Makassar semua nih? Perasaan saya udah ceramah di Makassar. Mas Raihan. Oh, Cikarang, Atambua. Masya Allah, Pak Indra, Atambua. Masya Allah, terima kasih. Atambua di mana ya? Di sebuah tempat. Silakan. Perbatasan Timur-Timur, A. Oh, perbatasan Timur-Timur. Masya Allah. Wah, kalau ikhlas pahalanya lebih gede itu daripada yang di Jakarta ya. Baik, karena Mas Raihan belum menyalakan ininya, mungkin Pak Abdi terlebih dahulu bisa bertanya langsung ke dengan AA. Dipersilakan Pak Abdi. Siap, terima kasih MC. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga AA selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabb, amin. Rekan-rekan sekalian diberi kesehatan, beri kebaikan hidup selama kita masih bekerja. Amin ya Rabb. Bertanya, ya. Ini kan tadi sempat dibahas terkait dengan niat juga yang ada kaitannya dengan ikhlas. Setiap pagi tentu saja niat kami ini untuk bekerja itu demi keluarga itu, supaya keluarga bisa makan, supaya keluarga bisa mendapatkan nafkahnya. Nah, apakah niat tersebut itu sudah termasuk niat yang akan membuat pekerjaan kita menjadi berpahala seperti ibadah? Karena kita tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas maka akan mendapatkan nilai ibadah. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ada dua nih, mohon izin. Apabila kita telah melakukan amalan, ternyata amalan itu setelah kita melaksanakannya kita menyadari bahwa sebenarnya tadi niat saya bukan untuk mendapatkan ridha Allah, tapi niat saya hanya untuk mengurangi isi rumah lah. Misalnya ada barang-barang yang tidak berguna kita kasih ke orang. Niat kita supaya kamar kita ini lebih banyak ruangnya gitu. Tapi sebenarnya di akhir setelah kita melaksanakan itu baru kita dalam hati, kenapa tadi saya nggak niat aja supaya dapat pahala atau memberikan ini demi kebaikan apa gitu. Mungkin bagaimana bisa kita memperbaiki niat kita setelah melaksanakan amalan tersebut. Mungkin itu ya. Terima kasih. Wah, Masya Allah, ya. Waalaikumsalam. Bahkan satu amalan bisa dengan niat-niat baik itu makin banyak pahalanya. Ini kayak minum. Ini minum ini mubah hukumnya, ya. Kucing minum, monyet minum, kambing minum. Apa yang membedakan dengan kita? Ayo. Pakai gelas. Yang membedakan adalah
Kita ini bisa jadi amal soleh. Masa kambing pakai gelas? Ya Allah, bismillah ya Rob, saya niat nih minum karena engkau. Bismillahirrahmanirrahim, udah cukup. Kita ingat ini rezeki dari Allah, kita minum dengan penuh rasa syukur, jadi amal soleh. Nah, gimana nih mau bekerja? Sebetulnya keluarga itu udah ada rezekinya masing-masing ya. Anak-anak ada rezeki, istri ada rezeki. Tiap ciptaan Allah yang hidup itu ada rezekinya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard maaf illa 'ala Allahi rizquha. Tinggal kita jemput rezeki dengan niat yang benar, cara yang benar, namanya berkah. Kalau niatnya salah, caranya salah, gimana kalau niatnya benar tapi caranya salah? Gak bisa jadi amal. Bagaimana kalau caranya benar, niatnya salah? Enggak juga. Jadi dua ini nggak bisa tinggal, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi fokus kedua ini aja harusnya gitu. Istighfar kalau salah niat ya. Niat menjemput rezeki buat keluarga bagus, sepanjang kita tahu yang ngebagikan rezekinya adalah Allah ya. Dan Allah bisa ngasih lewat siapa aja. Masya Allah. Jangan takut tentang rezeki ya. Takut itu takut tidak berkah rezekinya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak bisa syukur. Karena yang membuat menderita itu tidak syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan. Nanti ada waktunya ditahan. Dan jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho ketika diambil. Karena ada waktunya nih. Itu mobil kemarin ban 2 harus diganti, ya udah. Harus ridho, karena kan tukang ban juga hamba Allah, ya kan? Meletus, pakunya besar, ya udah. Rezeki tukang tambal ban juga kan hamba Allah. Kita harus rela keluarin uang, ya. Ini lagi musim gini sering mantap makan tabungan, ya udah nggak apa-apa. Tabungan juga rezeki dari Allah. Tabungan saya habis loh. Sekarang saya suka jual aset, namanya manset. Sama aset juga dari Allah, ya nggak? Relax hidup malah ya. Jangan ribet, belum tentu panjang umur. Terima kasih. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini ada lagi. Sekarang ini berbuat apapun yang terbaik di lokasi kerja harus disertai dengan foto kegiatan untuk ditunjukkan ke pimpinan. Jadi dianggap berhasil kegiatan tersebut kalau disertai dengan foto kegiatan yang dilakukan. Apakah hal tersebut termasuk dalam kategori riya dan juga perbuatan yang tidak ikhlas? Kan perbuatan baik bukan cuma di kantor, ya kan? Kalau di kantor harus laporan, ya lapor aja, nggak apa-apa. Kayak kita ikut ODOJ, one day, one juice, harus laporan, ya lapor aja. Tapi tidak niat ingin dipuji, tidak niat ingin dikagumi. Ini karya kita di kantor harus laporkan, ya lapor aja. Nanti kalau nggak dihargai, sakit hati, baru nggak ikhlas. Jadi lempeng ya. Gimana saya sudah lapor tapi saya nggak dapat penghargaan, ya nggak apa-apa tuh, yang udah dicatat oleh Allah, betul? Kenapa wajahnya cerah beginian? Saya mencurigai nih. Capek Pak, pengen dihargai atasan teh capek, ya kan? Halo. Iya halo A. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, A. Sebagai manusia, pasti kita tidak luput dari cerita dari orang lain, dan cerita orang hanya sebatas lidah saja. Bagaimana ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita melakukan amalan dengan niat semata-mata hanya agar orang lain ikut melakukan amalan yang sama? Ya bagus, kan ada dalilnya. Barang siapa memberikan inspirasi satu kebaikan, lalu orang meniru kebaikan itu, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi bagus menginisiasi kebaikan itu. Yang jangan itu ya, kita misalkan ngajak orang
ngasih makan hari Jumat, tapi kita kalau nggak di posting, kalau nggak diumum, kita nggak melakukan lagi. Harusnya ada yang kita niatkan ini supaya menginspirasi orang, tapi banyak juga kebaikan jenis lain yang tidak perlu kita expose. Jangan sampai cuma satu-satunya amalan kita yang diekspos gitu. Halo? Siapa? Siapa apa? Siapa jadi siapa yang Ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana memupuk atau mempertahankan keikhlasan dalam bekerja sebagaimana seorang ibu kepada anaknya yang tidak pernah kendor? ya, niat itu ya harus selalu diperbaharui, dievaluasi. Jadi nggak boleh misalkan kita mengirim surat banyak hanya bikin alamatnya cuma satu, nggak boleh. Kita harus pakai alamat terus. Benar? Jadi kayak mau sholat, niat dulu, betul tidak? Betul. Sholat duhur kita nggak ada, dan nggak makan waktu sih sebetulnya ya. Tidak harus nulis, ya Allah, enggak gitu, sederhana aja. Ya Rob, saya niatkan, nih kayak saya mau ceramah gini, ya Allah, saya niatkan, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar membuat Engkau ridho. Gitu kan, ceramah apa aja nih, bisa pengen amplop ceramah tuh, bisa pengen dikagumi, bisa pengen diakui keilmuannya, bisa ingin diakui kepintarannya, ya kan. Dalam ceramah seperti ini bisa acting ini ya, bisa segala macam supaya kelihatan hebat, kelihatan soleh, kelihatan ya mau ngapain ya nggak, capek-capek ya kan. Kan ada orang berbuat baik demi diakui sebagai orang baik, ada orang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita, ada yang berbuat baik agar tidak berbuat jelek, ada yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya utang budi. Kenapa kamu berbuat baik? Ya karena Allah nyuruh saya berbuat baik. Udah itu aja. Kenapa kamu memaafkan? Ya karena Allah nyuruh memaafkan, dan Allah suka sama pemaaf. Udah gitu. Kenapa kamu itu orang pelit sama kamu ngasih ke dia? Karena Allah suka kalau kita berbuat baik kepada orang yang belum baik ke kita. Tapi dia nggak ngerespon, ya nggak apa-apa. Kan saya maunya Allah suka sama saya. Gitu, enak nggak sih? Jawab. Enak. Gini ya, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab hadirin. Jangan bikin jengkel, bikin saya nggak ikhlas nanti. Silakan. Udah, saya minta maaf, minum terus ya. Enak. Izina, selanjutnya ini ada pertanyaan juga terkait tadi ya, masalah niat alamat dengan alamat. Apakah niat itu harus dilafalkan setiap saat, setiap kegiatan atau amalan walaupun kegiatan atau amalan itu dilakukan rutin setiap hari, seperti bekerja, minum, dan lain-lain? Oh iya, karena setiap niat itu membuat kita kontak dengan Allah. Ya, setiap niat, setiap doa itu langsung nyambung dengan Allah, ya kan? Dan nggak lama ya Rob, itu Allah suka sekali. Karena amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling mensucikan, yaitu zikrullah, dan niat itu zikrullah. Enak, coba aja tes ya, sebelum naik mobil ya Rob, atau naik sepeda. Ada suka sepeda nggak? Naik sepeda tuh bisa ria ya nggak, bisa pamer merek sepedanya padahal cuma stikernya aja, bohong tuh ya. Sepedanya apa, dipakai stikerin brongos misalkan, ini apa-apaan ya kan. Kemudian pakai apalah yang keren gitu supaya kelihatan bagus, pas tanjakan ingin kelihatan kuat, tahu-tahu nggak kuat, hanya ngejungkel, muntah, mau apa ya nggak, udah nggak ada pahalanya, capek, udah niat sepeda. Ya Rob, saya berniat sepeda karena Engkau, semoga saya bisa sehat dengan pertolongan-Mu, sehat yang bisa menambah ibadah.
Ada enak ya, enak. Karena sepedanya sepeda sederhana ya, memang adanya itu. Dan sepeda mahal juga tergantung otot hadirin ya. Udah keren, segala dipinjem, kacamata pinjem, helm pinjem, sampai di pinggir jalan muntah kan kurang bijaksana dan nggak ada pahalanya. Ayo gak usah banyak gaya. Capek banyak gaya tuh. Apalagi orang pajak banyak gaya dicurigai, ya biasa-biasa. Orang pajak gitu. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu bagaimana kiat bekerja dengan niat utamanya itu tadi seperti untuk beribadah dan menafkahi keluarga, juga untuk mengharapkan penghargaan mungkin Ustadz dari berupa mutasi atau pindah tempat kerja. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana caranya ikhlas kepada orang yang zalim kepada kita? Tentang karir ya. Tentang karir, udahlah nggak usah banyak dipikirin. Udah jadi karyawan yang bener. Wah, saya pengen jabatan itu, nggak usah. Pengen jadi karyawan bener aja. Punya jabatan juga belum tentu jadi kebaikan kalau kitanya nggak kuat, betul? Dan ujungnya juga tetap berhenti. Kan udah lama dakwah ini, berapa banyak kenal dirjen pajak, udahan semuanya ya kan. Halo, ceramah di Istiqlal, ayo ganti-ganti menteri, ganti-ganti presiden, udahan. Yang paling penting mah jadi karyawan yang diberkahi Allah, udah cukup. Nggak mungkin semuanya jadi dirjen, betul tidak? Nggak usah ambisius, nanti juga ketemu kok dengan takdirnya. Tanya Pak Jokowi, kebayang nggak jadi presiden? Enggak. Saya juga nggak kebayang dianggap kiai, ya nggak. Udahlah, yang penting mah jadi orang bener aja. Jadi orang takwa, udah cukup. Perlukah kita jadi orang kaya mau apa? Nggak perlu jadi orang kaya tuh, yang penting berkah rezekinya. Ya, bahagia. Yang penting tiap perlu cukup, bukan ada ya. Allah udah tahu keperluan kita. Di rahim ibu aja dulu kita nggak ngerti apa-apa, beres kok rezeki kita ya kan. Belum mikir, belum doa, belum ikhtiar. Bener nggak sih? Pernah jadi janin nggak? Pernah. Tahu dari mana? Kan belum 9 bulan di rahim ibu, beres rezeki. Keluar jadi bayi, beres, langsung ada air susu ibu ya nggak? Sampai detik ini apa yang kurang? Nih saya umur 59 tahun, nggak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum, nggak tahu mata airnya di mana, nggak tahu bagaimana cara menetralkan dari bakteri, pH-nya 7, nggak tahu, beres aja ketemu tiap hari. Masa masih curiga? Makan. Tadi pagi saya makan nasi goreng salmon. Ikannya dari mana, laut mana? Gimana bisa sampai ke meja saya ya kan? Iya. Garamnya dari pantai mana, Madura. Belum lagi ada tadi daun sayur-sayurannya. Ngumpul tiap hari. Persis kayak di perut ibu dulu. Beres ya kan? Curiga aja sama rezeki kita. Kita tuh kurang mikir, kurang zikir, terutama kurang ajar kita ini ya. Sibuk aja mikirin yang nggak ada. Ya alhamdulillah nih, saya emang nggak begitu ribet Pak. Belajar dari kuda, kan di pesantren ada kuda tuh 31. Enggak, itu dia mah relax aja, tenang ya. Walaupun musim kemarau, kami yang ngarit Pak. Santri ngarit kemana-mana, kuda mah cengar-cengir aja ya nggak. Terus gimana kami ngarit, kata kuda, kami pergi aja nggak boleh jauh-jauh. Ya udah dong, Allah pasti datangkan rezekinya. Ada namanya sahabat saya Mas Punto ya, di Masjid Darut Tauhid, lumpuh, kakinya nggak bisa jalan, buta, matanya nggak bisa lihat, umurnya 36. Mas, gimana tentang rezeki? Rezeki mah tuh bukan urusan saya. Allah, saya di lantai 4 gini naik sendiri katanya, minum naik, makanan naik ya, semuanya. Kemarin ada juga wanita, saya siap jadi istrinya, jadi tuh nikah,
yakin ke Allah. Yakin. Ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, orang-orang yang yakin ke Allah pasti datang. Orang-orang yang nggak yakin, wah stres. Dah, cukupan ah. Saya punya vlog baru. Udah tahu belum kawan-kawan? Belum, Mak. Mungkin bisa di-share ini vlognya. ya, ini biasanya kan AA Game Official ya, itu yang udah YouTube-nya. Ya pagi pasti adalah di sana ya. Yang kedua ini AA Game Daily Vlog. Wah, ini AA Game Daily Vlog. Oke. ya Di ini kolom komentar. tentang adab dan akhlak sehari-hari, termasuk untuk yang nyakitin tadi tuh udah ada jawabannya di sana, lihat aja. Siap, Pak. Namanya Jangan Baper, judul baru dikit isinya. Ini yang lagi hit ini adalah yang melejit ini tentang doa supaya utang lunas. Rupanya banyak utang orang Indonesia. Silakan kawan-kawan, terima kasih banyak, ini senang sekali bisa silaturahim, mudah-mudahan manfaat. Ya, jazakallah khairan, makasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin bisa lanjut acara selanjutnya, bisa minta tolong bantu doa, dipimpin doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Wahai yang maha mendengar, maha tahu segalanya. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni, kami sering sekali melupakanmu. Kami sering meragukanmu ya Allah. Kami jarang bersyukur atas karuniamu yang melimpah setiap saat. Ampuni ya Allah, kami banyak menggunakan karuniamu untuk berbuat maksiat. Aduh. Ampuni, kami sering tidak ridho dengan takdirmu, sering tidak sabar ketika ujian harus dijalani. Ampuni ikhtiar kami yang sering salah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini barokah. Berikan nikmat iman, nikmatnya jadi orang jujur, nikmatnya jadi orang amanah. Karuniakan akhlakul karimah, rumah tangga sakinah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami ya Allah rizki hanya yang halal barokah. Karuniakan perlindunganmu dari segala wabah, bala, wal fitnah. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami jadi amal soleh kami. Jadikan kesibukan kami jadi ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya rabbal alamin. Terima kasih ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Kawan-kawan makasih ya. Sampai jumpa di medsos aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan terima kasih atas perjuangannya ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih panitia. Alhamdulillah lancar. Makasih Bu Eva. Izin dari Rio Bu Eva. Oh, sama-sama Pak. Terima kasih sudah menikmati acara ini. Eva dari Sulpatara Bu Eva. Sama-sama. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Izin live Bu Eva, terima kasih banyak undangannya pagi ini. Oh iya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Eva, terima kasih undangannya. Sama-sama Ibu. Bu Irma. Di Bekasi toh Ir sekarang? Sekarang ke Bekasi Bu Eva, terima kasih. Ditunggu di Makassar? Iya nanti. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Mohon maaf, kesalahan teknis yang telah terjadi.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kegiatan Maraga Bintal Series yang 3 pada hari ini. Kami mohon maaf atas yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terjadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Saya keluar ya. Baik, Bu. Mantap tim. Sulawesi Selatan. Memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Dengan latar belakang sejarah dan budaya yang patut dijaga keberadaannya. Di sini, Bea Cukai Makassar hadir menjadi garda terdepan menjaga Indonesia Timur. Melayani dengan ketulusan hati, serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Fasilitasi perdagangan dan industri, lindungi generasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Semangat memberikan informasi dan edukasi tingkatkan kompetensi dan terus kembangkan inovasi yang terbaik. Bea Cukai makin baik.
Bea Cukai Makassar, mantap tawa.